Kita sebagai negara Indonesia yang baik, seharusnya telah mengetahui sejarah terbentuknya negara Indonesia ini. Pancasila adalah dasar negara kita, dan Pancasila yang benar adalah Pancasila yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sila-sila yang tertuang pada Pancasila adalah sila-sila yang telah terumuskan pada Piagam Jakarta atau sering kita sebut dengan Jakarta Charter. Dengan adanya sidang dari Panitia 9 yang mewakili seluruh rakyat Indonesia, jadilah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Persidangan tersebut terjadi cukup alot dan menuai banyak perdebatan, karena penentuan sila-sila pada Pancasila harus sesuai dengan tujuan negara dan tujuan bangsa ini dengan rakyat Indonesia yang terbilang majemuk. Untuk negara yang utuh, mandiri dan solid, Indonesia membutuhkan dasar negara yang baik. Bagaimana jika kita ambil dari Piagam Jakarta saja untuk dasar negara yang lebih baik? Tentu saja hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan, mengingat setelah pertama saja seperti hanya mendukung satu agama saja di Indonesia, yaitu Islam. Tentu akan mudah, Pak, dengan cara menghilangkan kalimat yang menyinggung agama Islam itu. Terus kita ubah seperti apa? Sila yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dihilangkan pada dalilnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Tapi kalau ini diteruskan, pasti akan menimbulkan keributan lagi. Begini saja, usulan ini kita tunda dulu, nanti kita bahas lagi di sidang PPKI yang akan datang. Rapat PPKI terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berdepat di Gedung Pancasila pada masa pendudukan Jepang. Gedung tersebut bernama Chusangiin, yang sebelumnya digunakan bangsa Indonesia untuk perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, Muhammad Hatta membujuk salah satu tokoh Islam Jawa Muhammadiyah yang bernama Ki Bagus Hardikusumo untuk tidak keberatan jika kalimat yang cenderung mengarah ke Islam diganti oleh kalimat yang lebih mencakup keberagaman agama di Indonesia, yaitu pada sila pertama, dan bujukan Muhammad Hatta berbuah hasil. Kusumo, saya selaku perwakilan dari Panitia 9 mengajukan bahwa dasar negara dianjurkan dari Piagam Jakarta. Ini bagus, lanjutkan saja. Tapi dengan syarat 7 kata terakhir di sila pertama harus dihapus sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa juga harus diganti? Kita seharusnya menghargai perjuangan ulama-ulama kita. Tidak bisa seperti itu. Itu sama saja menyangkut kepentingan Tapi di Indonesia sendiri kan Islam sudah menjadi agama mayoritas. Memang di sini agama Islam adalah mayoritas, tetapi Indonesia bagian timur beda lagi keadaannya. Tetap saja, kita tidak bisa menghilangkan jasa umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kita mengganti sila ke satu seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti menghilangkan hormat kita kepada umat Muslim. Bagaimana bisa? Karena ketuhanan yang Maha Esa berlaku untuk semua keyakinan, dan yang terpenting rakyat kita tetap memiliki agama dan umat Islam juga tercakup di dalamnya. Baiklah, benar juga. Daripada nantinya menimbulkan konflik jauh-jauh hari, lebih baik kita juga lebih dulu. Dengan begitu, dasar negara Indonesia telah terbentuk dengan sila-sila yang merangkul seluruh komponen dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila berhasil ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang hingga saat ini diakui kebenarannya dan tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.